Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Yupidus MPD, salah seorang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahada Kota Pekanbaru, akan memberikan sebuah video pembelajaran yang berjudul tentang pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita simak bersama sebuah nasyid atau lagu Islami yang berhubungan dengan pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Yuk kita simak bersama. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Kalimat itu jumlahnya ada 3, kalimat isim, fiil, dan juga huruf. Isim itu adalah kata benda, fiil itu adalah kata kerja, huruf itu kata yang tidak mandiri. Ingat-ingatlah itu pembagian kalimat. Ingat-ingatlah itu pembagian kalimat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Macamnya isim itu ada 9. Yang pertama itu isim mufrad, bermakna satu seperti lafaz talibun, bermakna satu seperti lafaz talibun. Yang kedua isim tasnya bermakna 2, berakhiran alif nun dan juga ya nun. Contohnya talibani dan talibaini. Contohnya talibani dan talibaini. Yang ketiga isim jamak taksir, bermakna banyak, berubah dari mufradnya. Contohnya talibun menjadi tullabun. Contohnya talibun menjadi tullabun. Yang keempat jamak muzakkar salim, berakhiran waw nun dan juga ya nun. Contohnya talibuna dan talibina. Contohnya talibuna dan talibina. Yang kelima jamak muannas salim, berakhiran alif dan juga ta. Contohnya seperti lafaz talibatun. Contohnya seperti lafaz talibatun. Yang keenam itu asmaul khamsah, atau juga isim yang 5. Abun, akhun, hamun, famun, dan juga zu. Itulah lafaznya asmaul khamsah. Yang ketujuh isim ghairu munsharif, atau juga isim tidak bertanwin. Contohnya
jatuh setelah fathah. Contohnya asa dan juga fatah. Contohnya asa dan juga fatah. Yang sembilan itu isim mangkus, berakhiran ya jatuh setelah kasroh. Contohnya al-qadi dan juga as-sa'i. Contohnya al-qadi dan juga as-sa'i. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, sudah kita simak bersama nasyid yang bisa menghibur kita, sekaligus bisa kita mengambil pembelajaran dari nasyid tadi. Mudah-mudahan kita terhibur dan kita mendapatkan ilmu dari nasyid yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Nah, saatnya kita masuk ke materi kita tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Untuk selengkapnya, kita simak video berikut ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu ke pengenalan istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebut kata, dalam bahasa Arab disebut kalimah. Kemudian kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan kalam atau jumlah. Nah, kemudian ada istilah isim dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Sedangkan fi'il di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Kemudian ada istilah harfun atau huruf, dalam bahasa Indonesia disebut kata fungsi atau tugas. Selanjutnya, pembagian kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia itu ada 3. Ada isim, kemudian fi'il, dan ada huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, dan huruf adalah kata fungsi. Apa itu isim? Isim kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ayyi syai'in akhar. Itulah yang disebut dengan isim bil lughatil arabiyyah. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan, isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau yang lainnya. Kemudian contoh dari isim, contohnya adalah insanun. Nama manusia ada Khalidun, Aisyah, Hamzah, Laila, dan Najihah. Kemudian Sakib dan lain sebagainya. Itulah contoh dari isim dari nama manusia. Kemudian dari hayawanun atau hewan, contohnya adalah filun, kemudian ada qitun, kemudian asadun, kemudian ada toirun, dan ada nahlatun, dan qirdun, dan lain sebagainya. Itulah contoh isim dari hayawanun atau hewan. Selanjutnya dari nabatun atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah syajarotun, kemudian basolun, kemudian zahrotun, kemudian filfilun. Itulah contoh dari tumbuhan. Selanjutnya jamadun atau benda mati, contohnya kitabun, qalamun, saburatun. Nah, itulah contoh dari isim
dari benda mati. Kemudian ada isim dari makanun atau tempat. Contohnya masjidun, mat'amun, madrasatun, baitun, dan lain sebagainya. Kemudian dari zamanun atau waktu. Contohnya yaumun. Kemudian ada syahrun. Kemudian ada sanatun. Kemudian ada kata sobahun. Kemudian ada kata lailun. Kemudian ada kata syahrun seperti yang disampaikan sebelumnya. Itulah dari zamanun. Baik, selanjutnya sifatun atau kata sifat. Ada kabirun contohnya, kemudian shagirun, kemudian mahirun, kemudian jahilun, dan lain sebagainya. Kita masuk ke fi'il sekarang. Ma huwa fi'lun? Fi'lun huwa kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Kullu kalimatin tadullu ala husulin amalin fi zamanin khassin, yaitu setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan pada waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan fi'il. Contohnya, katabat talibud darsa. Siswa itu telah menulis pelajaran. Berikutnya contohnya, qara'a Muhammadul al-kitaba. Muhammad telah membaca buku. Darsal waladu, anak itu telah belajar. Nah, ini adalah contoh kata kerja masa lampau sebagai keterangannya. Dan ini merupakan contoh dari sebuah kata kerja atau yang disebut dengan fi'lul madhi. Fi'il atau kata kerja yang dilakukan pada masa lampau. Kemudian contohnya yang lain, yaktubu talibud darsa. Siswa itu sedang atau akan menulis pelajaran. Yaqra'u Muhammadul kitaba. Muhammad sedang atau akan membaca buku. Yadrusul waladu. Anak itu sedang atau akan belajar. Nah, di sini kita melihat pekerjaan yang dilakukan, baik itu menulis, membaca, belajar, itu dilakukan pada masa sedang atau akan, maka ini disebut dengan fi'lul mudhari'. Kemudian ada contoh kata kerja uktubud darsa. Tulislah pelajaran. Iqra kitabaka. Bacalah bukumu. Adrusu ya waladu. Udrus ya waladu. Belajarlah wahai nak. Ini merupakan kata kerja yang bersifat perintah dengan adanya kata lah. Nah, ini disebut dengan fi'lul amar. Selanjutnya, pembagian kata dalam bahasa Arab yang ketiga adalah harfun. Ma huwa harfun? Kullu kalimatin laisa laha makna illa ma'a ghairiha. Huruf atau harfu adalah setiap kata yang memiliki fungsi atau tugas jika bergabung dengan kata lainnya. Contohnya, al-kitabu alal maktabi. Buku di atas meja. Kemudian ada kata atau kalimat Khalidun wa Hamidu. Khalid dan Hamid. Kemudian la tatakasal ya akhi. Jangan bermalas-malasan wahai saudaraku. Nah, ini adalah contoh huruf. Ala yaitu kata preposisi merupakan huruf jar. Wa merupakan konjungsi, merupakan huruf ataf. Dan la disebut dengan negasi, yaitu huruf jazam atau harful jazm. Nah, ini yang disebut sebagai huruf dan merupakan contoh dari al-harfu, pembagian dari kalimat dalam bahasa Arab. Jadi, kesimpulannya adalah
kalimat di dalam bahasa Arab terbagi 3. Yang pertama isim, ya. Kemudian contohnya ada insan, hayawan, nabatun, jamadun, makanun, zamanun, dan sifatun. Inilah unsur dari isim. Kemudian yang kedua ada fi'lun, yaitu fi'lul madi, kata kerja masa lampau, mudhari, kata kerja yang dilakukan sekarang atau akan datang, dan fi'lul amr, yaitu kata kerja yang melakukan perintah. Kemudian ada huruf pembagian kalimat yang ketiga, yaitu huruf jar disebut dengan kata preposisi, kemudian huruf ataf kata konjungsi, dan huruf jazam kata negasi. Inilah pembagian kalimat sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah simak bersama penjelasan tentang pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan menyimak video pembelajaran tadi tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab, kita sama-sama dapat memahami dan mengerti tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.